kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Menutup minggu ini, Engkau tetap setia hadir dalam persekutuan kami. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Dan teduhkan hati kami saat ini Tuhan. Untuk kami boleh belajar daripada-Mu. Untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu. Dan kami boleh merenungkannya. Kami butuh Tuhan. Untuk kami dapat menangkap tuntunan-Mu. Kami butuh akan setiap kebenaran-Mu. Boleh tinggal di dalam hidup kami. Supaya saat kami terus berjalan dalam kegiatan kehidupan kami berjalan di dalam setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Engkau berbicara kepada kami satu persatu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun dimanapun juga kami mengikuti live streaming. Berkat-Mu atas setiap kami. Roh-Mu bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin kita sama-sama belajar menangkap tuntunan Tuhan. Saya sedikit menyimpulkan apa yang Pastor Berry sudah sampaikan di hari Selasa yang lalu. Bahwa ada hanya sebagian dari apa yang disampaikan itu yang saya simpulkan. Ada 3 jenis tipe orang Kristen. Itu tangkapan saya ya. Memang tidak dijelaskan tapi saya menangkap ada 3 tipe orang Kristen dalam menangkap tuntunan Tuhan. Yang pertama, orang Kristen yang tahu Tuhan. Yang kedua ini yang benar-benar berbicara kepada saya, tipe orang Kristen yang nebak-nebak Tuhan. Karena di situ dikatakan sering kali orang Kristen yang seperti ini imannya hilang karena nebak Tuhan. Dan yang ketiga yang kita tahu juga bahwa mengenal Tuhan. Saya ingin kita membaca dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini dikatakan kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia dan mengalami pembaharuan budi yang terus-menerus, kita akan mampu membedakan kehendak Allah. Ternyata kehendak Allah itu ada 3, baik, berkenan, dan sempurna. Saya ingin kita membaca dari versi mudah dibaca. Ayat yang sama. Lebih jelas lagi dikatakan di sini, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik, yang menyenangkan baginya, dan yang sempurna. Dikatakan di sini, kamu jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Ada begitu banyak kita ketika kita terima Yesus, kita mengalami jamahan Tuhan. Hidup kita sama Tuhan banget ya. Saya ingat waktu saya di jamaah Tuhan pertama kali. Waduh gak cerita Tuhan Yesus. Sampai rupanya teman saya pada budek. Karena saya cerita terus. Dan hidup saya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubahnya apa? Tadinya saya ya sekali lagi saya ngomong, saya sih gak jelek-jelek amat. Maksudnya saya gak sampai dugem apa gitu, enggak. Tapi kalau ngomong tuh sembarangan gitu loh. Bukan ngomong jorok sih, tapi ngatain orang. Pokoknya saya kan orangnya ceplas-ceplos. Jadi seringkali ngomongnya itu pokoknya seru aja lah. Tapi ketika saya diubahkan dari jamaah Tuhan, hidup saya menjadi berubah. Saya mulai mengerti perasaan orang lain dan sebagainya. Tetapi
dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen bisa kita mulai terkesima, kita tertarik dengan hal dunia yang biasanya begitu ya, orang baru dijamah, wah apinya berkobar ya, on fire gitu ya. Tapi setelah itu dalam kehidupan kita mulai lihat dunia yang mungkin lebih menarik. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang dunia, tapi jadilah seperti saat kamu dijamah Tuhan. Tetapi kata Tuhan, biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Kenapa Tuhan itu mau mengubah diri kita dengan cara berpikir? Karena apapun yang kita lakukan biasanya lahir dan hasil dari cara berpikir kita. Dan Tuhan itu ternyata mau mengubah bagian dalam diri kita itu. Jadi ketika kita ketemu Tuhan, kita diubahkan, itu Tuhan mau kerjakan semua bagian di dalam diri kita. Tuhan gak mau cuma casingnya aja, tapi dia mau mengubah bagian dalam kita. Karena dia tahu ada begitu banyak hal di dalam diri kita, cara berpikir kita yang harus dibersihkan menjadi cara berpikir Tuhan. Dikatakan jadi kamu akan mampu, dan kalau kita terus membiarkan Allah bekerja lewat firman-Nya, lewat pekerjaan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagi kita. Tiap hari kan kita itu selalu punya banyak keputusan kan. Saya mau ke sini, saya mau ke situ, saya mau melayani, saya mau kerja. Itu keputusan-keputusan itu, dan ketika kita punya cara berpikir yang terus diperbaharui, maka Tuhan bilang kamu mampu memutuskan dan menerima apa yang Tuhan mau, yang dikehendaki Allah. Dan kamu akan dapat mengerti yang baik, yang menyenangkan bagi Tuhan, dan yang sempurna. Saya berpikir begini, kalau yang baik aja semua orang, bukan orang Kristen juga tahu. Nyuri boleh nggak? Nggak boleh. Bohong boleh nggak? Nggak boleh. Orang Kristen, bukan orang Kristen tahu. Karena apa? Karena memang zaman Adam dan Hawa juga dia makan buahnya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dia ngerti mana yang baik. Kalau kita cuma mengerti yang baik saja, maka itu baru level kita tahu. Taunya belum tentu tahu Tuhan ya. Tapi kita akan bicara bahwa kita bisa tahu Tuhan. Banyak orang Kristen tipe pertama adalah tipe yang sekedar cuma mau tahu Tuhan. Yohanes 3 ayat 10 dan 11 kita baca. Jawab Yesus, ini pembicaraan Yesus dengan Nikodemus. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi ternyata Tuhan bilang, kamu tuh sudah jadi pengajar di Israel, tapi kenapa kamu gak ngerti? Harusnya kita itu dalam mengikut Tuhan, kita akan mengetahui dan kita akan menyaksikan tentang apa yang kita lihat. Saya jadi teringat tipe orang Kristen yang sekedar mau tahu Tuhan. Suatu hari sudah sekian puluh tahun yang lalu, ada seorang bapak datang tiba-tiba ikut di PA saya. Dia ikut, dia mulai perhatiin apa yang saya sampaikan. Udah selesai. Minggu depan dia ikut lagi. Ini sudah om-om, saya manggilnya om karena ini teman mertua saya. Terus dia datang lagi. Selesai datang, nggak tahu yang pertama, kedua, mungkin ketiga kali dia ikut PA. Tiba-tiba dia bilang begini, Ina, om pengen nanya, kamu itu aliran apa ya? Saya bingung, aliran apa ya saya itu ya? Katanya, saya ngajar PA nggak pakai aliran-aliran, rasanya saya diajar Ibu Nani juga nggak dikasih tahu aliran apa gitu kan. Terus saya bilang, aliran apa ya om?
Ya tinggal gini aja Om, ketika Om dengar saya menyampaikan pas nggak sama firman Tuhan, minta Roh Kudus menjelaskan. Enggak, maksudnya Om begini, dia sebutin gini, maksudnya Om kamu tuh aliran Karl Marx itu, Marxisme itu. Saya sendiri nggak tahu tuh aliran apa ya. Udahlah kata saya gitu, Om saya ini hanya membagikan pengalaman saya hidup bersama Tuhan secara pribadi. Yang itu yang saya sampaikan. Saya nggak bisa lebih dari itu karena saya bukan orang teologi, yang saya lulusan teologi enggak. Jadi saya hanya membagikan, menyaksikan apa yang saya dapat aja. Rupanya nggak cocok sama dia. Jadi dia nggak datang lagi, nggak ikut PA lagi, karena dia harus tahu saya aliran apa. Sering kali kita sebagai orang Kristen juga seperti itu. Mungkin kita nggak ngurusin soal aliran, tapi kita cuma pengen tahu Tuhan. Dan biasanya kalau pengen tahu Tuhan itu dipakai sebagai objek penyelidikan kita. Kita mengobservasi tentang Tuhan. Dan itu sayang sekali kalau orang Kristen jenis ini. Dia mengisi hidupnya cuma dengan pengetahuan. Gak lebih dari itu. Tapi dia gak tahu bahwa di dalamnya ada begitu banyak berkat yang sangat besar. Yang Tuhan mau bukakan. Karena Tuhan kita tuh gak bisa diselidiki. Tuhan kita itu gak bisa diselidiki. Yang Tuhan kita itu cuma bisa dipercaya. Dan kalau percaya itu ya segala sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Tapi kalau kita menyelidiki dengan logika kita gak masuk di akal. Yang benar aja laut bisa terbelah. Yang benar aja 5 roti 2 ikan bisa buat makan 5.000 orang. Gimana caranya? Itu hanya untuk dipercaya, bukan untuk dihitung-hitung. 5 roti, rotinya gedenya seberapa ya, dibagi-bagi buat 5.000. Enggak bisa. Tuhan kita bukan Allah sebagai objek penyelidikan kita, tapi dia adalah pribadi yang menjadi subjek hidup kita. Dia adalah pribadi yang selalu ada dengan segala kuasanya dan tidak bisa diperkecil dengan otak kita. Karena dia itu terlalu besar. Itu jenis yang pertama. Jangan kita jadi orang Kristen yang cuma pengen tahu Tuhan itu seperti apa. Terus nanti kita banding-bandingkan dengan Tuhan-Tuhannya orang lain. Tidak, Allah kita tidak terbandingkan. Dan yang kedua, ini yang menarik buat saya. Jenis orang Kristen yang suka mencari Tuhan tetapi nebak. Cuma nebak. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menebak, ketika ternyata tebakannya nggak pas, dia akan kecewa. Loh Tuhan, kan aku dulu doa, kan aku ngerasa tuntunanmu loh, sepertinya tuntunan Tuhan, tapi ternyata salah. Dan biasanya orang yang seperti ini adalah orang idealis. Dan biasanya orang yang seperti ini orang yang belum mengenal Tuhan secara holistik. Tapi saya memang merasa memang kita mengenal Tuhan itu enggak gampang. Terus menerus harus belajar mengenal Tuhan. Saya bertemu dengan orang tua baru kemarin. Dia 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun kayaknya. Dia mendaftarkan anak masuk. Memperkenalkan diri kepada saya sebagai pendeta. Dia pendeta. Terus dia memperkenalkan diri kepada saya bahwa pelayanannya masih sangat kecil. Baru 3 keluarga. Ini saya juga sebenarnya lupa. Dia kemarin baru cerita sih. Terus kemudian berarti status dia di depan saya adalah seorang hamba Tuhan. Itu saya ingat sekali kalau dia memang hamba Tuhan. Kedua, orang tua siswa. Yang ketiga, dia datang lagi di bulan Juni. Dan dia bilang, saya dari pers. Mungkin saya pernah cerita sedikit di sini. Kemarin dia datang ke saya. Waktu bulan Juni ketemu saya itu karena kasus kenaikan uang sekolah.
Waktu itu saya bicara, dia keras sekali karena dia datang sebagai wartawan. Tunggu Miss Ina, saya akan rekam pembicaraan di lapangan basket karena waktu itu sebenarnya sudah libur, cuma saya bertemu karena saya berjanji dengan beberapa orang tua yang mau masukin anak. Singkat cerita, dia rekam omongan saya. Udah direkam. Kemarin dia datang dan dia bilang begini, intinya sih sebenarnya minta turun uang sekolah, tapi aturannya hanya sampai 31 Juli. Tapi dia nggak dengerin saya ngomong begitu. Karena waktu itu dia kerasa dia mau menekan saya. Tapi saya bersyukur Roh Kudus menguatkan saya. Dan dia datang kemarin, dia kata-kata pertama yang dia sampaikan adalah, saya seorang hamba Tuhan. Miss Ina masih ingat? Ingat, saya bilang gitu. Saya adalah orang idealis. Maksudnya apa? Saya nggak jelas. Saya adalah orang idealis. Maksudnya gimana Pak? Jadi begini, saya ini pendeta. Namanya pendeta itu kan nginjil. Injil itu artinya kabar kesukaan. Jadi saya hanya menginjil kepada orang yang belum pernah dengar kabar kesukaan. Artinya dia ingin orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi karena itu idealnya saya, sampai hari ini domba yang saya pelihara masih 3 keluarga. Dia bilang gitu. Saya tidak sama seperti yang lain. Yang lain itu asal ada domba aja. Oh, jadi maksudnya ngambilin dombanya orang, saya bilang gitu. Ya begitulah, tapi saya orang idealis. Sehingga selama beberapa tahun tidak nambah, cuma 3. Dia bilang gitu. Terus saya tanya begini sama dia, Pak, yakin Bapak tempatnya di situ? Saya bilang gitu. Ya memang begitu. Kalau sekarang ada domba yang lagi hilang Pak, sakit, luka, masa Bapak sebagai gembala gak mau nyembuhin? Dia domba loh, tapi kan dombanya Tuhan. Dia diam aja. Pak, saya bilang, mari Bapak itu jangan cuma berfungsi untuk 3 keluarga. Terlalu banyak waktu yang terbuang ngurusin 3 keluarga. Menurut saya 3 keluarga sudah 3 tahun yang lalu harusnya dia udah menjadi dewasa-dewasa dan bisa multiplikasi. Saya bilang, orang idealis tuh Pak, kadang-kadang benar, tapi tidak selalu benar. Kalau sekarang di depan Bapak ada orang yang sedang terpuruk dan dia sudah terima Yesus, dia sudah jadi orang Kristen, terpuruk, jatuh, sakit, kepahitan dan sebagainya. Masa Bapak diemin karena dia dombanya orang lain? Harus Bapak sembuhkan. Tuhan bilang di dalam firman, yang sakit disembuhkan, yang luka dibebat. Semua itu dipakai. Kalau memang Bapak tidak mau lagi, setelah dia sembuh Pak, arahkan dia kembali lagi ke gereja yang lain. Maaf Pak, saya bilang, idealis kadang-kadang menjerat hidup kita sehingga kita tidak bisa maksimal. Dan maaf Pak ya, karena saya memang lagi nyiapin ini, Bapak cuma nebak-nebak kehendak Tuhan, bahwa Tuhan itu cuma pengennya nginjil. Betul, kabar kesukaan bukan dibawa kepada orang yang belum mendengar saja. Kabar kesukaan itu juga perlu didengar oleh orang-orang Kristen yang levelnya cuma pengen tahu Tuhan. Dia tidak tahu ada kesukaan besar di balik semua itu. Saya ingin katakan, ironis kalau kita sebagai orang Kristen untuk tahu tuntunan Tuhan kita cuma nebak-nebak. Kadang-kadang kita harus belajar dari situasi. Saya jadi teringat ketika merenungkan ini. Sekian puluh tahun yang lalu, ketika saya sudah ada dalam bimbingan Ibu Nani, ada seorang kakak rohani saya yang lebih dulu datang di Cirebon. Saya kan pendatang. Jadi ada kakak rohani. Dia punya pengalaman dengan Tuhan juga, ajaib menurut saya juga. Dan tentu saya
pada waktu itu dan sampai sekarang masih dimentori dengan Ibu Nani. Ada sesuatu yang berbeda antara Ibu Nani dengan dia. Dan dia selalu datang kepada saya. Dan dia bilang begini, kenapa kamu tidak mau ngikut saya yang saya omong? Saya bukan tidak mau kok, tapi saya kan ngikut Tuhan Yesus. Iya, jadi harusnya begini dia bilang ini. Saya simpel aja untuk menangkap tentang tuntunan Tuhan, baik, menyenangkan dan sempurna. Waktu itu saya masih saya baru pindah dari Jakarta ke sini, kekristenan saya masih jauh sekali, masih mendasar lah waktu itu. Walaupun saya sudah bertobat beberapa tahun di Jakarta. Saya bilang gini, udahlah, saya sih simpel melihat tuntunan Tuhan. Saya belajar dari kehidupan dua orang di depan saya. Satu Ibu Nani, satu kakak rohani saya itu. Kakak rohani saya itu hidupnya kejedur-jedur. Artinya kejedur ini, gagal ini, pelayanannya ya pokoknya dari pelayanan, dari bisnis itu kejedur-jedur. Tapi saya bilang, saya melihat figur Ibu Nani enggak pernah kejedur. Sekarang pertanyaannya simpel, saya cuma mau nanya. Kalau kita suruh milih, mau milih yang mana? Ya saya juga tidak mau kejedur. Saya bilang gitu. Karena saya tidak mau kejedur, saya mau belajar dan mewarisi apa yang bisa saya serap dari pemimpin yang tidak pernah kejedur. Simpel kan? Simpel keputusannya, tapi tidak simpel ketika menjalaninya. Ketika menjalani, saya belajar step by step apa yang sebenarnya Ibu Nani selalu alami dan putuskan. Sehingga dari saya tahu yang baik itu gak usah kejedur. Sampai saya mulai belajar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun ternyata nyenengin hati Tuhan itu seringkali harus mematikan kehendak daging. Bagaimana bergumul, mencari tanah sampai dapat gedung ini, bergumul sampai dari tanah sampai gedung jadi, sampai kemudian bergumul tentang radio, sampai kemudian bergumul tentang sekolah. Semua itu belajar mengerti bagaimana menangkap tuntunan Tuhan. Jangan kita cuma nebak. Saya mau cerita pribadi saya. Saya bukan lulusan pendidikan guru. Saya bukan lulusan yang dunianya sekolahan. Tidak. Saya pernah sekolah memang iya. Hidup di sekolah semua sama saudara dan saya. Tapi saya jurusannya bukan itu. Dan waktu saya pindah ke sini, saya ditawarin untuk menjadi pengurus sekolah. Dan waktu itu ya doanya masih doa ece-ece ya, doanya orang masih baru, masih dasar. Oke lah, karena sebenarnya awalnya bukan jadi pengurus sekolah dulu. Saya membantu Pak Yusuf, suaminya Ibu Nani, bersama dengan pengurus yang sedang membangun STM Penabur. Karena saya orang bangunan, jadi saya direkrut ke situ, bantuin gitu. Ya udah oke, bantuin. Setelah selesai ternyata suruh jadi pengurus, ketika bangunan selesai. Bertahun-tahun saya jadi pengurus penabur. Kepengennya tidak kepingin, lama-lama gak kepingin jadi pengurus. Kenapa? Karena jadi pengurus itu dibenci banyak orang. Yang dimurahin diem aja, yang diketok marah-marah. Wah pokoknya banyaklah musuhnya. Gak gereja, gak guru, semua dah orang tua murid. Jadi gak kepingin. Tetapi perjalanan tuntunan hidup saya mulai dari ngerti yang baik, melayani baik toh di sekolahan, baik. Kemudian saya mulai mengerti yang menyenangkan Tuhan. Nah ketika sampai dalam taraf yang menyenangkan Tuhan, saya mulai ngerti yang Tuhan seneng ini saya di sekolahan ini. Jadi walaupun gak enak tak tahan terus. Loh sebenarnya itu hanya boleh 2 kali 4 kepengurusan, jadi 8 tahun.
Tapi saya bisa puluhan tahun, gak ada orang mau ngurusin sekolah itu. Jarang orang mau. Saya terus lagi jadi pengurus, terus lagi. Sampai satu hari Tuhan bilang stop. Wah saudara, saya senangnya bukan main. Saya amat senang sekali karena segera saya bilang begini. Di dalam, kadang-kadang saya bilang sama suami saya juga, hidup Ina itu kok puluhan tahun cuma membaktikan di sekolahan yang bukan alma mater saya. Wah kalau sudah begini saya senang. Nanti saya keluar karena sibuk sih. Jadi kita nggak bisa ngerjain yang lain kalau ngurusin sekolah itu. Terus saya nanti kalau sudah segini saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini begitu. Padahal saudara-saudara berapa kali saya di Cirebon suruh ngitung bangunan nggak pernah dibayar. Udah jadi orangnya cuma terima kasih. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya pikir gitu ya. Tapi saya tidak mengerti. Saya masih mengerti ya udah ini yang menyenangkan Tuhan. Saya 2010 saya selesai. 1 tahun kemudian ada firman. Gracia harus punya sekolah. Dan di atas mimbar ini hamba Tuhan itu nunjuk saya. Ibu ya yang pegang. Lah balik-balik sekolah lagi. Tapi di situ saya mengerti. Dengan sempurna untuk kehendak itu. Bahwa destiny saya itu memang pendidikan. Jadi saya bisa mengerti, memahami tuntunan Tuhan. Ya ampun Tuhan, kamu didik saya 20 tahun di negara tetangga itu kok sayanya gak ngerti-ngerti ya. Saya tidak ngerti-ngerti sampai buahnya matang. Sampai sekarang ada terang bangsa. Nah, kita melihat bahwa ternyata kadang-kadang kita mengawali hidup kekristenan kita itu nebak-nebak. Oh ini nih kiranya yang Tuhan yang mau. Oh ini, oh saya dapat tanda kok, saya dapat tanda. Saya nggak nyalain tanda. Karena Gideon juga minta tanda. Ada banyak orang yang minta tanda. Saya tidak nyalain. Tapi mengenal Tuhan itu jauh lebih daripada tanda. Dan tadi kita nyanyikan tentang musim dalam hidup kita. Ada lagu banyak. Musim dalam hidup kita. Saya belajar hidup kita itu ternyata musimnya juga berganti. Hidup kita saat ini musimnya begini. Jadi kalau kita dari awal, panggilan saya itu harusnya saya bekerja seperti itu. Tapi kita tidak pernah tahu tuntunan Tuhan itu. Kemarin saya ketemu dengan Pak Kris. Pak Kris Muntu. Ketemu lagi di Taman Tuhan. Wah dia ketemu. Dia itu rajin sekali kalau teman Tuhan foto. Di depan itu foto. Bu Ina, saya selalu foto di sini. Tiap saya datang, nanti saya kasih tanggal berapa saya datang ke sini, foto berdua. Terus ngobrol. Dia bilang, saya baru tahu kalau ibu tuh pegang sekolahan. Terus ngomong. Akhirnya ngobrol sampai dia tentang pendidikan saya. Saya bilang sama sekali saya tidak ada urusan dengan sekolah. Saya orang teknik sipil. Saya kalau berpikir Pak, sepertinya mubazir ya saya sekolah. Walaupun saya pernah kerja di Jakarta beberapa tahun setelah lulus. Tapi kayak tidak Bu. Kamu dibentuk di situ dengan cara berpikir. Dia bilang begitu. Saya menangkap, oh iya Tuhan itu tidak pernah membuat waktu-waktu kita itu mubazir. Selama kita itu sepertinya tidak seperti yang sekarang kita mau. Tapi saya mengerti bahwa ada cara berpikir yang terus diperbaharui dalam hidup saya. Sampai saya yang tadinya tidak pernah berpikir, Tuhan kasih tahu. Sampai sekarang ini saya tuh seneng ngeliatin anak-anak. Semua orang bilang saya awet muda kan. Ya gimana gak awet muda, ketemunya sama anak-anak kecil, sama anak SMA paling tua. Dan itulah Tuhan. Kita akan baca dari Yesaya 30 ayat 19 sampai 21. Yesaya. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru,
pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Itulah tuntunan Tuhan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Kapan aja, jangan ketika kita mengenal dan kita tahu panggilan Tuhan, kita pikir seterusnya seumur hidup kita ada di situ. Tuhan bilang, Tuhan bisa bisikin kita dalam perjalanan hidup kita. Belok kiri, belok kanan. Artinya apa? Dalam proses hidup kita mengenal Tuhan, Tuhan itu akan mengubah bagian dalam diri kita, dalam cara berpikir kita. Mungkin sudah di tempat itu lagi, harus ke kanan. Salah tak? Kok Tuhan tidak konsekuen? Loh, kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, rencana Tuhan itu kan present. Terus, wong kitanya yang sering gak taat kok. Ya Tuhan harus membentuk kita dengan cara yang lain. Dan itulah Tuhan kita. Mari kita belajar untuk mengerti. Hidup kekristenan kita bukan cuma milih yang baik dan tidak baik. Itu semua pinter, bukan orang Kristen pun pinter milih yang baik dan tidak baik. Bahkan kalau saya mau ngomong, mungkin agama yang lain lebih baik dari orang Kristen loh. Karena dia mengejar kebaikan untuk sampai kepada surga. Tapi kita yang penuh dengan anugerah, kita memang harus memilih yang baik. Tapi dari semua yang baik, ada yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dari yang menyenangkan Tuhan, ada yang Tuhan paling sempurna. Persis seperti hatinya Tuhan. Kalau menyenangkan itu kadang-kadang ya awalnya Tuhan gak mau, tapi kita yang mau. Dan Tuhan bilang itu juga boleh gitu kan. Tapi mari kita belajar menangkap pimpinan Tuhan. Caranya gimana? Kembali lagi, mengenal Tuhan dan bergaul intim dengan Tuhan. Cuma itu satu-satunya. Saya mengenal Ibu Nani sekian puluh tahun yang lalu, pengenalan saya masih sedikit. Tapi sekarang makin lama saya makin mengenal, saya makin tahu, saya makin mengerti, saya makin memahami. Dari mana? Ya ketemu hampir tiap hari. Sama Ibu Guatlan sekian tahun yang lalu saya tidak kenal. Tapi sekarang saya mengenal. Oh Ibu Guatlan itu seperti itu. Oh Poyun itu seperti itu. Oh Gina itu seperti itu. Terus karena proses pengenalan itu harus bergaul. Tapi kalau Anda ketemu saya cuma sebulan sekali, setahun sekali, bagaimana saya bisa mengenal? Seperti dengan Tuhan. Ketemulah dengan Tuhan setiap saat. Maka kita akan memahami dan mengenal Dia. Mari kita belajar menangkap tuntunan Tuhan lewat kita bergaul akrab dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya bahwa Tuhan gak pernah berbuat salah? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berbuat salah. Rencananya sangat sempurna. Saat saudara begitu dilahirkan di dalam dunia, itu sudah ada blueprintnya. Jadi Tuhan itu sudah mempunyai suatu blueprint atas hidup kita. Hanya kita itu karena punya free will, punya kehendak bebas, kadang-kadang kita tidak bisa menangkap jalannya. Dan dikatakan tadi dalam ini, menangkap tuntunan Tuhan itu tidak instan. Ya. Mencari atau menangkap tuntunan Tuhan itu tidak mudah. Ya. Tapi kalau kita bisa mengerti bergaul dengan Tuhan, maka kita akan lama-lama ngerti. Sangat mengerti ya. Karena bergaul, ini saudara-saudara yang dekat dengan saya itu sudah ngerti. Begitu kita itu pergi ke restoran ya,
selalu ngomong gini, ini makanan pedes gak? Selalu nanyanya gitu. Pedes, oh gak jadi pesen. Kenapa? Ibu Nani gak bisa makan pedes. Nah, kenapa bisa tahu? Karena bergaul. Ya. Karena bergaul jadi bisa ngerti. Jangan, yang ini jangan. Gitu. Nah, begitu juga saudara dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, itu nanti saudara kan bisa tahu, oh yang ini Tuhan gak suka. Yang ini kata Tuhan tidak baik. Yang ini membuat Tuhan gak suka, gak seneng. Gitu. Yang ini, nah yang ini nih yang menjadi kesukaan Tuhan. Saudara, kemarin saya dapat kesempatan pelayanan ke Kalimantan, ke Balikpapan. Nah, dulu sekali, zaman dulu sekali saya suka pelayanan di Balikpapan. Terus saya pernah diajak makan di restoran kepiting. Ya, nah, kepiting itu di sana banyak yang jual kepiting, jual kepiting, jual kepiting. Tapi satu hal yang saya berkesan adalah kepiting yang di tempat restoran itu. Saya udah lama nggak ketemu dengan anak rohani yang di sana. Saya tanya, kepiting yang di situ itu, saya bilang, yang dulu pernah kamu ajak saya, itu masih ada nggak ya? Saya bilang, sebab ini sudah pandemi, sudah lama, kira-kira bertahun-tahun lah, nggak pernah pergi ke Balikpapan. Saya juga lupa kira-kira tahun berapa itu ke Balikpapan itu. Waktu zaman Batra. Jadi dia bilang, oh masih ada katanya gitu. Saya tahu ya, Mami kepengen makan di situ. Ya kalau masih ada kepitingnya. Nah, saudara, kadang-kadang apa yang pernah kita makan itu kepengen lagi. Nah, kadang-kadang Tuhan itu seperti itu. Kadang-kadang Tuhan itu kepengen supaya kita itu melakukan apa yang Tuhan kepengenin. Nah, kalau kita gak bisa nangkep, jadinya salah. Tapi begitu kita bisa nangkap dengan pimpinannya, maka itu akan dinamakan menyenangkan Tuhan dan itu memuaskan Tuhan. Nah, anak ini lalu bilang begini, oke, saya mau pesankan dulu sebelum kita sampai di restoran itu. Supaya Mami ini jangan terlalu lama nungguin masaknya. Ya boleh gitu. Benar saudara, begitu kita sampai, tidak lama lagi itu makanan datang. Nah itu kan bikin saya senang kan. Karena saya gak terlalu tunggu lama gitu. Dan saya bisa menikmati dengan segala sesuatu yang disajikan. Nah, saya merasakan Tuhan pun mempunyai kerinduan begitu. Bahwa kita itu sebagai anaknya ya, harus bisa ngerti maunya Tuhan. Bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, nah yang ini nih aku yang mau. Yang sangat memuaskan. Sebenarnya itulah tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi sekali lagi tuntunan Tuhan tidak semudah kata-kata. Kadang-kadang tuntunan Tuhan itu tidak pas dengan hati kita. Ya, seperti tadi kesaksiannya Ibu Ina, tidak pas. Ya. Dia lulusan teknik sipil, kerjaannya ngurusin sekolah. Teknik sipil dapat duit di sekolah, dia sosial. Nah, yang begitu kan nggak cocok, ini tuh nggak cocok. Tapi satu perkara, saudara tahu, sekalipun kerja sosial, tapi sebenarnya Ibu Ina tidak kerja sosial, kerjanya sama bos besar, yaitu Yesus Kristus. Pasti dipeliharakan Tuhan. Amin. Pokoknya ikutlah pimpinan Tuhan, pasti dipeliharakan
oleh Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada penutup minggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-firman yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Tuhan, tidak habis-habisnya kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami dari tim Bahtera semua, dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, yang sekarang sudah hampir semua pulang kembali ke kota masing-masing dalam keadaan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami melakukan apa yang menjadi bagian yang kami harus lakukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kasih setia-Mu, Engkau membawa kami pelayanan ke Balikpapan. Engkau membuat kami untuk melayani KKR. Engkau membuat kami Tuhan untuk sampai di titik nol daripada IKN. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami melakukan bukannya kami itu kehendak kami sendiri, tapi kami lakukan karena Engkau yang memerintahkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih Bapa yang di surga. Saat ini tetap kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, rencana bangsa dan negara kami untuk memindahkan kota yang dari Jakarta dipindah ke tempat Panajam. Ini bukannya sesuatu proyek kecil Tuhan. Ini proyek yang terlalu amat sangat besar. Oleh karena itu kami mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memprotek, Engkau yang melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan. Dengan keadaan resesi yang ada, kelaparan yang ada, kekeringan yang ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas dunia ini. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Kami minta Kau yang akan menolong bangsa kami. Lepaskan dari resesi. Lepaskan Tuhan dari penderitaan. Engkau tahu keresahan yang saat ini ada. Bagaimana Tuhan, orang-orang yang merasakan semua barang menjadi naik, semua makanan menjadi naik, semua dan semuanya Tuhan, dan harus menata kembali dalam kehidupan. Kami hanya minta anugerah-Mu turun. Bapa, kasihani bangsa kami. Biarlah Engkau tolong akan bangsa kami Tuhan. Sehingga dapat mengatasi, diberi kekuatan untuk dapat mengatasi keadaan bangsa dan negara kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, bencana apapun yang Kau izinkan terjadi, buat minimal Tuhan, dan peliharakan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami tetap minta daya tahan tubuh Tuhan. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keadaan dan kemampuan kami, Engkau tahu kesehatan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Sehingga kekuatan ini memenuhi sel-sel dalam darah kami. Biarlah semua sel-sel dalam tubuh kami diperbarui karena mendapatkan daya tahan tubuh dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Pengurapan ini meliputi akan mata kami, dan telinga kami, dan bibir mulut kami, dan hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Kami berdoa buat tangan kami yang akan kami lakukan untuk pekerjaan kami. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami kerjakan hari ini semua berhasil mendatangkan berkat dan kami bisa menjadi berkat. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan Tuhan, sampai kami hari ini mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.